Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali berhadapan dengan begitu banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Ada orang-orang yang menyenangkan, ada juga orang-orang yang menyebalkan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara masing-masing. Apakah saudara dipertemukan dengan orang-orang yang membuat saudara fun, membuat hidup saudara lebih bergairah, atau sebaliknya, kita malah diasah oleh orang-orang yang pada akhirnya kebanyakan orang yang menyebalkan ketimbang yang menyenangkan. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah prinsip yang diajarkan oleh Raja Salomo yang masih kita baca dalam kitab Perjanjian Lama dalam Amsal pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-28. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita sejenak. Amsal 25 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kalau tembok saja bisa roboh oleh karena diibaratkan seperti orang yang gak bisa mengendalikan diri, berarti pengendalian itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pengendalian diri, sekali lagi saudara-saudara, kalau kita melihat dalam perspektif kebenaran firman Tuhan, itu tidak serta-merta, itu tidak ujuk-ujuk terjadi oleh karena kita dilatih atau dilahirkan dalam sebuah lingkungan keluarga yang punya aturan-aturan yang jelas. Ada juga orang-orang yang terlahir dalam sebuah sistem keluarga yang baik, semuanya tertata rapi, baik. Tetapi nyatanya setelah di luar, masuk dalam dunia luar, masuk ke dalam pekerjaan, persaingan yang begitu keras, yang hebat, begitu rupa, apalagi kalau kita tinggal di Jakarta, maka sifat asli kita akan terlihat ketika tekanan yang datang dalam kehidupan itu luar biasa beratnya. Maka disitulah akan terlihat bagaimana seorang yang punya pengendalian diri yang asli dengan orang yang punya pengendalian diri yang tidak orisinal alias palsu. Kalau orang yang punya pengendalian diri yang asli, dia akan tunduk kepada aturan yang dibuat di sekelilingnya. Tentunya pengendalian diri yang dimaksudkan adalah penguasaan diri, hasil dari buah Roh Kudus, buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ingat, ada 9 rasa atau 9 item yang kalau kita baca saudara dalam kitab Perjanjian Baru, dimulai dari kasih ditutup dengan kata ini, penguasaan diri. Kitab Perjanjian Baru menggunakan istilah itu, pengendalian diri yaitu penguasaan diri. Nah, kalau penguasaan diri atau pengendalian diri yang terlihat seperti sama padahal tidak, itu adalah pengendalian diri dari hasil kebenaran kita sendiri. Kita mulai melatih kehidupan kita dengan berbagai macam disiplin ilmu yang kita punya, utamanya dengan psikologi dan segala macam hal itu, seolah-olah itu terjadi dengan baik dan berjalan dengan baik. Tetapi pada akhirnya, berapa banyak orang yang mengendalikan diri sendiri tanpa kekuatan Tuhan, akhirnya juga mereka stres, saudara. Bahkan kita bisa mendapati orang-orang yang mengendalikan dirinya sendiri tanpa kekuatan Roh Kudus dan firman dalam hidupnya. Orang-orang yang stres itu pada akhirnya, ujung daripada akhir hidup mereka adalah bunuh diri. Pilihan ada di tangan kita. Maukah kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri atau kita menjadi orang yang tidak dapat mengendalikan diri? Kalau pilihan saudara dan saya menjadi orang yang tidak dapat mengendalikan diri, firman ini datang, itu diumpamakan seperti kota yang roboh temboknya. Dijauhkan Tuhan hal ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan lagi supaya kami tidak menjadi orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Karena ujung dari semuanya itu adalah seperti diibaratkan seperti kota yang roboh temboknya. Tuhan, kami nggak mau hidup kami hancur. Berikan kepada kami penguasaan diri. Buah roh itu tinggal di dalam hati kami, Tuhan. Dan kami hidupi dalam hari-hari kehidupan kami. Kami sadar kami ini manusia yang rentang dengan berbagai macam hal yang seringkali membuat kami amarah, kami meledak-ledak, Tuhan.
Dan inilah waktu di mana Tuhan melawat kami. Biarkan firman-Mu, biarkan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati setiap kami. Hamba-Mu yang memberitakan, pemirsa Gema yang mendengarkan, kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat mengendalikan diri bersama dengan firman dan Roh Kudus.